Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, operasi serangan militer Amerika Serikat di wilayah Yaman yang diluncurkan lebih dari sepekan lalu diklaim telah menewaskan sejumlah pemimpin penting kelompok Houthi. Salah satu yang tewas disebut sebagai spesialis rudal utama bagi kelompok yang didukung Iran. Militer Amerika Serikat sejauh ini hanya merilis sedikit rincian tentang operasi militernya yang menargetkan Houthi di Yaman. Rentetan serangan udara Amerika dilancarkan setelah Houthi mengancam akan kembali melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal di jalur pelayaran Laut Merah dan terhadap Israel. Houthi menghentikan sementara serangannya saat gencatan senjata berlangsung di jalur Gaza sejak pertengahan Januari lalu. Kini, pertempuran kembali berlanjut di jalur Gaza setelah upaya memperpanjang gencatan senjata menghadapi kebuntuan. Kami telah menyerang markas besar-besar, kami telah menyerang komando komunikasi mereka, pabrik senjata, dan bahkan beberapa fasilitas produksi drone di atas air mereka, sebut Waltz dalam pernyataannya. Waltz tidak mengidentifikasi sosok spesialis rudal Houthi yang tewas dalam serangan Amerika. Dia juga tidak memberikan informasi detail soal para pemimpin penting Houthi lainnya yang terbunuh dalam serangan militer Washington. Disebutkan oleh Waltz bahwa operasi militer Amerika menjadi pukulan telak bagi Houthi. Menurut otoritas kesehatan Houthi, sedikitnya 53 orang tewas dan 98 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan udara Amerika yang dilancarkan sejak sepekan lalu, yang menghantam beberapa wilayah Yaman yang dilanda konflik. Rentetan serangan udara Ait Wallace terhadap Yaman ini menjadi yang terbesar sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Serangan itu dilancarkan setelah Trump memperingatkan bahwa hujan neraka akan turun jika Houthi melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Tentara Israel mengklaim telah mencegat rudal dari Yaman saat ketegangan regional terus meningkat atas dimulainya kembali serangan udara di jalur Gaza, meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Sirin serangan udara berbunyi di beberapa daerah saat terjadi serangan. Sebuah pernyataan militer mengatakan rudal itu ditembak jatuh sebelum memasuki wilayah udara Israel. Setelah siren berbunyi beberapa saat yang lalu di beberapa daerah di Israel, sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman dicegat oleh IAF, Angkatan Udara Israel, sebelum melintasi wilayah Israel, kata militer dalam sebuah pernyataan. Militer mengatakan sirene serangan udara diaktifkan di Tel Aviv sesuai dengan protokol. Surat kabar Israel Yediot Ahronot mengatakan bahwa semua pengambil alihan dan pendaratan pesawat dihentikan sementara di Bandara Ben Gurion Tel Aviv setelah serangan rudal tersebut. Sementara layanan ambulans nasional Israel Magen David Adom mengatakan 2 warga Israel terluka dalam 2 kecelakaan terpisah saat mereka bergegas mencari tempat berlindung setelah roket ditembakkan. Namun tidak ada konfirmasi langsung tentang serangan itu dari kelompok Houthi Yaman. Kelompok Houthi telah mengancam akan meningkatkan serangan untuk mendukung Palestina setelah Israel memperbarui serangan terhadap Hamas di jalur Gaza yang dimulai pada hari Selasa. Houthi mengklaim bertanggung jawab atas peluncuran rudal hipersonik di bandara, serangan yang ketiga dalam 2 hari terakhir, dan yang kelima sejak Israel melanggar perjanjian gencatan senjata Gaza. Kelompok Houthi telah menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel yang melewati Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab al-Mandab dan Teluk Aden dengan rudal dan pesawat nirawak sejak akhir tahun 2023, mengganggu perdagangan global yang menurutnya merupakan bentuk solidaritas dengan jalur Gaza. Kelompok tersebut menghentikan serangannya ketika gencatan senjata diumumkan pada bulan Januari antara Israel dan kelompok Palestina, tetapi mengancam akan melanjutkan serangan ketika Israel memblokir semua bantuan kemanusiaan ke Gaza. تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي. Kelompok Houthi Yaman telah mencoba menyerang kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat, Harry S. Truman, dan kapal perang pendampingnya. Upaya serangan pada hari Minggu tersebut dilakukan dengan belasan rudal dan drone sebagai pembalasan atas serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Inggris terhadap basis-basis mereka di Yaman.
Angkatan bersenjata dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa melakukan operasi militer kualitatif yang menargetkan kapal induk Amerika Harry Truman dan kapal perang pendampingnya di Laut Merah Utara menggunakan 18 rudal balistik dan jelajah serta pesawat nirawak dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh pasukan rudal, Angkatan Udara Pesawat Nirawak, dan Angkatan Laut, kata juru bicara militer Houthi Yahya Saree. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat yang berbicara secara anonim mengatakan kapal perang bersama jet tempur F-16 dan F-18 Amerika telah menembak jatuh belasan drone yang diluncurkan kelompok Houthi jauh sebelum drone-drone tersebut dapat menimbulkan ancaman. Setidaknya 1 rudal Houthi dilaporkan gagal dalam penerbangan dan jatuh di perairan lepas pantai Yaman. Seperti diketahui, bahwa 6 serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat pada Senin menyasar sebuah pabrik pemintalan kapas di distrik Zabid yang terletak di selatan provinsi Hodeidah, Yaman Barat, serta sebuah gedung pemerintahan di provinsi Al-Jauf, Yaman Timur Laut. Tak hanya itu, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Sabtu mengakibatkan pembantaian dengan menargetkan wilayah sipil dan permukiman di Sanaa, Saada, Al-Baida, serta Rada'a. Menurut laporan RIA Novosti yang mengutip seorang sumber di Yaman, jet tempur Amerika Serikat menyerang sebuah institut teknik, departemen polisi militer, dan sebuah bengkel di wilayah tengah negara itu. Sumber tersebut menyebut bahwa pasukan Amerika melakukan 8 serangan udara di provinsi Al-Baida, termasuk di Camp Al-Qusair yang terkait dengan kelompok Houthi di Rada'a, serta sebuah institut teknik di Al-Quraisyah. Selain itu, jet tempur Amerika Serikat juga melancarkan 2 serangan di provinsi Damar, menargetkan departemen polisi militer dan sebuah bengkel di bagian timur kota Damar. Israel terus menggempur Gaza. Dalam 3 hari terakhir, korban jiwa hampir mencapai 600 orang. Sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak. Militer Israel mengatakan telah merebut kembali koridor Netzarim, sebidang tanah yang membelah Gaza menjadi 2, memisahkan kota Gaza bagian tengah dan wilayah utara dari bagian selatan jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Pada hari Kamis, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan telah melancarkan 2 serangan darat lainnya di Gaza, di kota selatan Rafah, dan di utara jalur tersebut. IDF mengklaim dalam agresi militer di Rafah, di kamp pengungsi Al-Shabura, mereka berhasil membongkar beberapa lokasi infrastruktur yang diklaim sebagai sarang teroris.